Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Muhammad Regi Prasetyo dari SMA Negeri 1 Purwasri. Pada kesempatan kali ini saya sebagai tim afirmasi pada musik. Dewan ini akan mengintegrasikan mata pelajaran agama dan mata pelajaran lain, misalnya dalam konseling, hukum kewarganegaraan, sejarah dan budaya, dalam ilmu sosial dan lain-lain di sekolah. Marilah kita kenali pengertian dari pendidikan itu sendiri. Pendidikan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting bagi manusia yang memiliki tujuan sebagai pembuat tata laku serta pemikirannya dalam menjalani kehidupan. Serta secara sederhana, pendidikan dapat menjadi sarana individu supaya terhindar dari kebodohan. Dalam dunia pendidikan di Indonesia terbagi menjadi 3 arah, yaitu pendidikan informal, pendidikan formal, dan pendidikan non formal. Pendidikan ini memiliki ranah masing-masing, namun memiliki tujuan yang sama. Konteks pada pembicaraan kali ini lebih mengarah pada pendidikan formal di sekolah. Pendidikan di sekolah dapat terjadi dalam suatu proses pembelajaran yang di dalamnya terdiri atas beberapa komponen, yaitu guru, siswa, dan mata pelajaran. Pada status quo saat ini, materi pembelajaran yang diberikan sangat beragam, mulai dari matematika, fisika, bahasa Indonesia, kimia, hingga pendidikan agama. Setiap materi pembelajaran yang diberikan memiliki target masing-masing. Namun di lain sisi perlu diketahui bahwa saat ini di Indonesia sedang mengalami krisis pendidikan moral. Pendidikan moral ini sangat penting karena dapat menumbuhkan sikap yang positif. Pendidikan ini dapat diperoleh melalui salah satu materi pembelajaran di sekolah, yaitu pendidikan agama. Namun sayangnya tujuan tersebut tak tercapai sehingga Indonesia mengalami krisis moral. Hal ini dapat terjadi karena jumlah jam pembelajaran pendidikan agama sangat terbatas di Indonesia, sehingga akan menyebabkan dampak-dampak negatif seperti yang pertama, hilangnya rasa toleransi dan juga kemanusiaan. Sikap siswa yang memiliki rasa moral yang rendah, mereka tidak akan menghargai satu sama lain, mereka tidak akan menghargai siswa satu dengan yang lainnya. Mereka akan hidup sendiri Dewan Juri, mereka tidak memiliki rasa empati pada lainnya. Sedangkan rasa kemanusiaan ini, mereka tidak akan menghargai individu lain Dewan Juri. Mereka merasa, wah, aku paling hebat di sini. Mereka akan merasa begitu Dewan Juri. Dampak yang kedua yaitu hilangnya rasa tanggung jawab dan rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Rasa tanggung jawab ini seperti contoh mereka ketika mendapat PR, mereka tidak akan mengerjakan PR itu Dewan Juri. Mereka juga tidak akan mengerjakan piket yang ada di kelasnya Dewan Juri. Rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua dalam konteks ini adalah guru. Mereka tidak akan menghormati gurunya. Mereka akan menganggap gurunya itu sama seperti teman mereka. Alasan yang ketiga yaitu menyebabkan tindakan kriminal, atau pada kondisi terburuk mereka akan dapat melakukan tindakan kriminal seperti mencopet, mencuri, ataupun korupsi. Dengan adanya dampak tersebut, maka sudah sangat jelas Indonesia harus mengintegrasikan pelajaran agama dengan pelajaran lain, karena hal ini dapat membantu menumbuhkan sikap moral pada siswa. Selain itu, argumen pendukung lain seperti yang pertama, mengurangi kenakalan remaja. Hal ini didapat ketika adanya adanya integrasi antara pendidikan agama dengan konseling. Sebagai contoh, ketika guru konseling menjelaskan tentang kenakalan remaja, guru konseling tersebut dapat menambahkan sikap-sikap positif yang ada pada agama tersebut tentang kenakalan remaja Dewan Juri. Alasan yang kedua yaitu sebagai filtrasi adanya budaya asing. Dalam konteks budaya, pendidikan agama ini sebagai filtrasi adanya budaya asing. Mengapa demikian? Karena ketika budaya asing masuk, kita harus memiliki rasa filtrasi terhadap budaya-budaya asing tersebut, dapat memilah budaya ini benar apa tidak, budaya ini cocok pada Indonesia apa tidak. Alasan yang ketiga yaitu meningkatkan sikap positif. Seperti kita ketahui bahwa pada status quo saat ini ketika ujian, siswa-siswi di Indonesia seringkali mengalami mencontek. Siswa-siswi Indonesia itu sering ngelepek Dewan Juri. Hal ini dapat diatasi dengan apa? Dengan cara mengintegrasikan pendidikan agama ini dengan pelajaran lainnya Dewan Juri. Karena mengapa demikian? Karena pada pendidikan agama ini dapat mengajarkan tentang kejujuran, tentang kebaikan. Intinya pada pendidikan agama ini mengajarkan hal baik. Tidak ada pendidikan agama yang mengajarkan hal yang tidak baik Dewan Juri. Pertanyaannya, seberapa urgensikah pendidikan agama ini diintegrasikan dengan pelajaran lain? Sangat urgensi Dewan Juri. Karena apa? Seperti yang saya sebutkan dari awal bahwa pendidikan agama bahwa di Indonesia itu sedang mengalami pendidikan moral. Pendidikan moral itu didapat dari salah satu pembelajaran yang ada di Indonesia, yaitu pendidikan agama. Maka dari itu integrasi pendidikan agama terhadap pelajaran yang lainnya sangat penting, karena itu dapat meningkatkan pendidikan moral pada setiap siswa Dewan Juri. Selain itu, dalam menerapkan hal tersebut perlu adanya solusi seperti yang pertama. Solusi-solusi tersebut yang pertama perlu digarisbawahi bahwa ini adalah integrasi adalah penyelipan Dewan Juri, bukan sepenuhnya ketika ada penyelipan atau integrasi pendidikan agama pada suatu pelajaran agama tersebut lebih mendominasi, tidak Dewan Juri, melainkan kita menyelipkan hal-hal positif dari pendidikan agama itu Dewan Juri. Secara langsung kita dapat mendapatkan 2 hal baik sekaligus Dewan Juri dalam pendidikan itu.
Maka dari itu pendidikan agama ini sangat penting dalam penginteraksian dengan pelajaran bangga menjadi afirmasi.